Assalamualaikum sahabat, kita bertemu lagi dengan saya Hilda Lila Firdaus. Nah, di video kita kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk sama-sama belajar mengenai teori-teori belajar. Nah, seperti apa sih teori-teori belajar itu? Teori belajar merupakan landasan terjadinya suatu proses belajar yang menuntun terbentuknya kondisi untuk belajar. Nah, teori belajar juga dapat didefinisikan sebagai integrasi prinsip-prinsip yang menuntun di dalam merancang kondisi demi tercapainya tujuan pendidikan. Ada 4 kategori utama atau kerangka filosofis mengenai teori-teori belajar, yaitu teori belajar behavioristik, yang kedua ada teori belajar kognitif, dan yang ketiga ada teori belajar konstruktivisme, dan yang keempat ada teori belajar humanistik. Nah, kita bahas dulu yang pertama, ada teori belajar behavioristik, yang mana menurut teori belajar behavioristik ini, dalam proses belajar mengajar, yang terpenting adalah seseorang akan dianggap telah belajar ketika sesudah menunjukkan perubahan perilaku yang perhatiannya guru, pembentukan tingkah laku, lingkungan belajar, proses belajar. Adapun kelebihannya dari teori ini yaitu guru bersifat teliti. Yang kedua, murid belajar mandiri. Yang ketiga ada mengandung unsur kecepatan spontanitas dan daya tahan, serta dapat membentuk perilaku yang diinginkan. Nah, kekurangan dari teori belajar ini yaitu tidak semua pembelajaran dapat memakai teori ini, menyusun bahan ajar dalam bentuk yang siap. Yang kedua ada kekurangannya yaitu murid cenderung berpikir linier. Dan yang ketiga ada murid hanya bisa mendengarkan dan menghafalkan membutuhkan bentuk motivasi dari luar. Yang kedua ada teori belajar kognitif. Seperti apa sih teori belajar seperti itu? Nah, konsep teori ini adalah bagaimana munculnya dan diperolehnya skemata dalam tahapan-tahapan perkembangan manusia atau saat seseorang mendapatkan cara baru dalam memaknai informasi secara mental. Adapun yang perlu kita perhatikan yaitu materi dengan pola logika, dan yang kedua ada proses yang bermakna memberi penghargaan dan mengamati penghargaan. Adapun kelebihan dan kekurangannya, yang pertama kita bahas kelebihannya dulu, yaitu kelebihannya siswa mudah memahami materi, yang kedua siswa lebih mandiri. Adapun kekurangannya yaitu tidak cocok untuk tingkat pendidikan sekolah dasar serta sulit untuk diterapkan. Nah, yang ketiga ada teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme ini, konstruksi berarti membangun. Jadi teori belajar ini adalah suatu usaha yang dilakukan untuk membangun tata hidup yang berbudaya modern. Teori belajar ini berlandaskan pembelajaran kontekstual. Yang perlu kita perhatikan dalam teori belajar ini yaitu yang pertama ada memakai pendapat sendiri, lingkungan kondusif, dan yang ketiga waktu yang cukup dan memberi kesempatan. Adapun kelebihan dan kelebihannya yaitu murid dapat mengeluarkan ide-idenya dengan mudah, mengingat pelajaran, murid mudah berinteraksi, murid mudah beradaptasi, pengetahuan mudah diterapkan. Adapun kekurangannya yaitu ruang lingkupnya yang luas, serta tugas guru yang tidak maksimal. Nah, yang terakhir ada teori belajar humanistik. Seperti apa teori belajar humanistik itu? Nah, teori belajar humanistik lebih mengutamakan melihat tingkah laku manusia sebagai campuran antara motivasi yang lebih tinggi.
atau lebih rendah. Hal yang perlu kita perhatikan dalam konsep pembelajaran ini yaitu menyiapkan materi lebih banyak. Jadi kita harus menyiapkan dulu materinya lebih banyak. Tenang menghadapi murid. Nah, adapun kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu sesuai dengan keinginan murid. Pertama, fokus dalam pembentukan tingkah laku. Diharapkan bisa mengatur dirinya sendiri. Adapun kekurangannya yaitu tanpa motivasi tidak akan ada proses belajar. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.